Duo acting sama Marcel Darwin, gimana dia jauh senior, sempet deg-degan, cuman kata kayak pas reading pas apa ternyata enak banget dan pas. Jadi di film Dalam Sudutku peran aku itu sebagai Rina. Kalau misalnya kalian lihat trailernya singkat pada jelas pelakor. Aku nggak bisa ngomong banyak, cuman emang dia pelakor. Udah sih sebenarnya itu aja, kayak itu yang mencakup semua personalitinya Rina. Jadi dia ambis, dia pelakor, jahat, jujur, tidak ada positifnya sama sekali si Rina ini. Berarti antagonis lagi nih? Antagonis, tidak patut dicontoh dulu ya. Nah gimana, lu dapet peran pelakor, ada mungkin ketakutan nanti dibenci sama penonton atau orang? Jujur, iya, kayak bahkan aku tuh selama aku meranin Rina selalu mikir tiap hari, itu dosa nggak ya meranin Rina? Karena menurut aku kayak, biasa kan kalau misalkan pelakor tuh ada aja merasakan batunya kan, sih menyesal. Rina tuh enggak. Jadi kayak sampai akhir juga Rina tuh nggak ada penyesalan sama sekali. Jadi kayak aku tuh benar-benar mikir, dosa sih nih kayaknya Risa Rina harus aku udah fix kayak ini. Kayak kalau misalkan para ibu-ibu yang nonton nih pasti sudah langsung kayak kalau bisa pengen jambak nih, kayak jambak nih. Jadi kayak aku sudah siap dengan konsekuensinya. Tapi udah mulai ada komentar-komentar di sosial media belum, kan trailer udah keluar? Udah, terus juga tadi kayak aku sempet dikasih tahu sama tim promo yang udah nonton film Dalam Sudutku, pada kayak, nih Rina mana nih, Rina mana nih, mana nih Rina, udah pada siap marah. Tapi lu pas ngedalamin Rina gimana? Apa yang mungkin bagian yang susahnya atau yang gampangnya? Yang bagian susahnya tuh mungkin tiap hari kali ya, karena kayak Rina tuh dari awal emang udah dikasih tahu aja sifatnya dia seperti apa. Jadi kayak di awal juga nggak ada sifat yang kayak, oh ini kayaknya baik deh atau apa tuh nggak ada. Jadi dari awal tuh udah bener-bener yang jahat gitu loh. Dan ngerasa kesusahannya sih mungkin karena Rina tuh ada beberapa scene yang itu tuh take-nya tuh cuman kayak follow, dan itu tuh sampai kayak 5 halaman, ada yang 8 halaman kalau nggak salah, dan itu tuh gue kebanyakan monolog. Jadi kayak tiba-tiba Rina harus marah, tiba-tiba dia nangis, tiba-tiba dia marah, tiba-tiba dia nangis, dia marah lagi, dia nangis lagi. Dan menurut aku itu kayak susah banget karena aku monolog, terus kayak aku harus bisa ngejaga emosi aku, dan itu masalah kayak nggak bisa kita take dari segi sampai sini terus kita lanjutin lagi, jadi benar-benar kayak kameranya itu follow, dan itu one take. Dan sampai kayak aku pas selesai scene itu aku sampai keluar terus aku langsung pesan sendiri, karena kayak gila sumpah itu capek banget. Udah aku monolog terus habis itu mending kalau misalkan full marah-marah atau full nangis, gue rasa kayak aku harus marah, nangis itu kayak salah satu scene tersusahnya Rina sih. Kalau dating sama Marcel gimana? Kalau apa? Kalau dating sama Marcel? Sumpah kalian tuh masih tahu Marcel tuh orang tuh receh banget. Oh iya? Sumpah, jadi kayak ada scene dimana kayak aku tuh harus berantem sama Marcel, cuman dia harus ngelawak. Dan itu aku bener-bener kayak nggak boleh ketawa, nggak boleh apa. Itu kita take berkali-kali karena aku nggak bisa nahan ketawa. Masalah tuh kayak jokesnya dia tuh nggak lucu, tapi itu yang bikin lucu gitu loh. Cuman selebih itu aku sama Marcel, aku sama Kak Marcel, aku ngerasa enak banget. Aku syutingnya aku ngerasa kayak nggak susah sama sekali, meskipun di awal aku mikir kayak gila, dulu ini gue nontonin dia nih ngefans nih, terus sekarang kayak aku harus beradu acting sama Marcel Darwin, gimana dia jauh senior, sempet deg-degan, cuman kata kayak pas reading pas apa ternyata enak banget. Dan pas kita reading tuh kita ini kan lumayan lama kan, kita bedah skrip itu benar-benar satu scene kita ngomongin skrip ini gimana, jadi pas kita udah syuting itu enak banget flow-nya aku sama Marcel. Karena kebanyakan scene aku emang sama Marcel Darwin semua. Oh banyak adegan misalnya kayak sama Marcel, lu sempat izin dulu sama bini ya? Sempet lagi. Itu di awal aku ngomong pas Housewarming Project 69. Jadi Project 69 kan baru juga kan. Terus aku sempet ngomong kayak, ini Kak Naura, kan nanti kalau aku ada adegan apa-apa aku minta izin ya, kan Kakak datang aja sampai kayak gitu. Cuman kita nggak ada kayak adegan mesra yang kayak sampai harus ciuman atau apa gitu, nggak. Jadi kayak masih benar-benar aman banget. Kenapa lu akhirnya mau diajak ke sini? Karena menurut aku, meskipun aku udah sering antagonis, tapi cerita ini kan true story kan, by the way cerita ini true story. Dan I think
challenging juga buat aku sih, karena antagonis satu yang antagonis yang benar-benar yang full 100% antagonis, jadi kayak that's challenging for me. Terus juga aku ngeliat Kesa siapa aja, dan yang aku lebih senang adalah aku tuh main sama sahabat aku yaitu Aldo Irawan Putra yang main jadi Akbar. Itu kan aku sahabatan sama dia udah kayak 5-6 tahun, terus kita se-project bareng, jadi kayak yeay. Tapi capek gak lu jadi antagonis terus? Sebenernya? Capek sih, capek jadi antagonis, cuman kayak balik lagi saya sadar diri muka saya tuh antagonis, jadi kayak ya sudah. Tapi pernah nggak sih kamu ada tawaran perannya bukan antagonis? Ada tiba-tiba setan. Lain ya. Ada yang tiba-tiba setan, aku jadi setan gitu, full jadi setan di make upin gitu. Terus juga aku ada project yang akan mendatang tapi kita belum mulai syuting, itu aku jadi tipe yang melankolis. Agak kesulitan nggak sih? Karena kan kamu biasa antagonis, tiba-tiba harus melankolis sendiri. Jujur kesulitan iya, bahkan kayak aku sekarang jujur aja kalau misalkan aku dapat antagonis tuh aku nggak merasa ter-challenge, mungkin karena udah terbiasa antagonis kali ya. Jadi kayak setelahnya dapet yang baik atau jadi setan atau melankolis, jadi aku seneng karena kayak oh akhirnya gue bisa mendapatkan challenge ini, bisa mendapatkan karakter ini nih gitu, karena kayak keseringan antagonis gitu. Misalnya aku tuh pengen banget ada karakter baru, kayak aku pengen masuk di action atau kayak jadi yang tersakiti atau apa tuh kayak pengen banget, kayak sekali-sekali dapet aja gitu yang tersakiti. Tapi tau diri kayak bakal susah sih, karena balik lagi muka aku. Nah sampai kebawa keluar gak sih mungkin kalau orang ketemu lu yang mungkin baru kenal kayak gue pikir lu jahat, gue pikir lu Banyak banget lagi, jujur aja kayak tiap aku syuting tuh orang-orang tuh kayak nggak berani ngajak aku ngomong karena muka aku jutek kan. Saya makanya kayak baru aku ngomong mereka kayak sumpah dah dari awal gue pikir lu tuh nyebelin banget lu gini terus dengan kayak muka awalnya kayak sombong lah ini itu. Terus aku kayak maaf ya, kayaknya emang pabriknya emang gitu aja mukanya. dan lu ngerasa tuh jadi berkah atau gimana? Berkah nggak berkah kayaknya ya, karena kayak nggak berkah, jadi kayak aku tuh pernah ngeliat di Twitter tuh kayak gila, gue ketemu Rahim judes banget, bisa kayak semangga lagi, karena kan aku ada silinder juga kan, bisa kayak aku masih pakai kacamata, jadi kayak